Makanya bagaimana kehidupan kita disetarakan dengan firman Tuhan, belajar di gereja. Memang orang benar itu menikmati semua kekayaan Tuhan. Ngomong karena gini, mau tertanam gak? Kalau saudara ditelanjangi sama Tuhan, artinya Tuhan sayang sama kamu, kata amin. Tuhan cinta sama kamu. Pohon yang terbukti kuat, waktu pohon menghadapi angin tofan dan badai, dia goyang tapi gak sampai roboh. Janji Tuhan, orang benar meskipun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Katakan amin, katakan haleluya. Makanya kamu yang sudah menjadi orang Kristen, jangan menyerah, katakan amin. Kita buka dalam Mazmur 92 ayat ke-13. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Mazmur 92 ayat ke-13. Dikatakan firman Tuhan, sudah. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Katakan amin. Yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Wow, ini janji Tuhan yang dahsyat, super dahsyat. Tidak ada janji yang sebesar ini, katakan amin. Manusia bisa janji, manusia pula yang ingkar janji. Manusia yang berkata, manusia pula yang menjilatnya. Manusia yang berkata, manusia berjanji, manusia juga yang mengingkari. Ada lagu dunianya, saudara. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan yang berjanji, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Jadi ada perbedaan. Kalau janji Tuhan genapi dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya, dan dia naik ke surga. Katakan amin. Janji, katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya pernah makan pohon korma karena saya pernah ke Israel. Makanya yang belum pernah ke Israel, berangkat di bulan Januari bersama saya. Amin. Pohon korma ditanam di padang gurun itu, dia ditanam di bukan tanah yang subur, tapi di padang gurun. Dia harus bijinya yang kecil sekali, karena kecil dia harus ditindih dengan batu, betul? Ditindih dengan batu. Tapi tertindih dengan batu tidak membuat korma itu mati, tapi membuat korma itu berakar kuat di dalam akarnya, sehingga menghasilkan buah yang manis. Banyak orang Kristen berkata bahwa menjadi orang Kristen berarti enak-enak saja, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Salah. Menjadi orang Kristen malah banyak halangannya, banyak hambatannya. Kenapa? Ada musuh besar yang bernama iblis yang gak suka dengan kita menjadi orang Kristen. Kenapa musuh orang Kristen paling besar? Karena kita punya Tuhan yang besar. Ini. Kenapa di luar Kristen gak ada musuh? Karena sama-sama setannya. Sesama setan gak mungkin saling menyerang. Kenapa? Sama-sama setannya masuk neraka. Kalau saudara menjadi orang Kristen, terima Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Makanya Anda dilawan sama setan. Supaya apa? Jangan ada kemenangan bagi orang-orang Kristen. Kemenangan pasti terjadi bagi orang-orang percaya akan Tuhan Yesus. Makanya saya memberikan jawaban yang tegas. Kenapa jadi orang Kristen banyak halangannya? Kenapa sekali buka celah kok serangnya banyak? Ya, karena di belakang kita ada musuh yang besar. Ini. Kenapa? Bagi musuh kita makanan yang halal. Bagi musuh kita seperti sarang burung walet. Nah, setelah kamu keluar dari gelap masuk ke terang, iblis gak terima. Karena iblis tahu hanya Yesus Tuhan, tidak ada yang lain selain Yesus Tuhan. Ini.
Makanya kamu yang sudah menjadi orang Kristen, jangan menyerah. Katakan amin. Katakan yes. Kok yesnya masih sepoi-sepoi? Nah, kenapa seperti pohon korma? Karena pohon korma itu bertumbuh. Tumbuh bukan di rumput yang hijau. Tumbuh dia setelah ditindih dengan batu, dia harus menembus dalam menemukan mata air. Katakan amin. Menemukan mata air. Nah, kenapa Mazmur tuliskan seperti pohon korma? Kita ini setelah dibaptis, terima Yesus untuk menjadi kemuliaan Tuhan nyata atas hidup saudara. Mau gak mau harus tertanam di gereja GB Father's Love. Katakan amin. Mau gak mau. Haleluya, amin. Nah, setelah kamu terima Tuhan Yesus, ada janji-janji Tuhan yang lebih besar. Waktu kamu tinggal di sebuah gereja tertanam. Katakan amin. Makanya banyak kesaksian yang di Morning Blessing, jemaat dan di online. Semenjak ikut aktif di Father's Love Church, di Morning Blessing, di ngopi bareng. Banyak berkat yang tertunda, akhirnya tidak tertunda. Katakan amin. Ini. Bahkan sampai ada orang yang benar-benar bayar kontrakan pun susah. Semenjak aktif ikut pengajaran tempat kita, sekarang hidupnya berubah, saudara. Berubah. Yang tukang selingkuh ketemu saya habis dah. Yang tukang rokok habis dah. Ya kan? Bukan saya hebat. Kalau saudara ditelanjangi sama Tuhan, artinya Tuhan sayang sama kamu, kata amin. Tuhan cinta sama kamu. Ini. Makanya bagaimana Pak Thomas kalau belum ada gedung gereja Father's Love, gak usah takut. Makanya setiap pagi, setiap hari kita mengupgrade terus. Daripada Anda nonton YouTube sinetron, mendingan Anda ikut audio firman. Anda ikut ibadah Morning Blessing. Anda ikut ibadah kita. Amen. Nanti ini senang rasanya. Memang orang benar itu menikmati semua kekayaan Tuhan. Ngomong karena gini, mau tertanam gak? Ini dong. Memang di luar pintu sana banyak gereja, gedungnya lebih mewah banyak. Tapi saudara, setiap anak lahir itu sudah Allah tentukan siapa orang tuanya, dibina, dididik, betul nggak? Saudara nggak bisa bilang, aku mau dong papaku kayak Pak Guntur bisa nyanyi, Bu Guntur bisa nyanyi. Kenapa Guntur namanya kan? Amin. Nah, orang yang tertanam, makanya ayat yang kita baca tadi di Mazmur 92 ayat 13 bukan bicara pohon semata-mata pohon. Ini perumpamaan, ini digambarkan. Orang benar itu digambar seperti siklusnya pohon korma. Sekalipun tertindih, waktu mau tertanam tertindih. Tapi pohon korma ada pohon yang buah manisnya tidak ada taranya. Kata amin. Dia bertahan di tengah-tengah air yang kurang. Kenapa? Pohon korma akarnya menembus sampai ke mata air. Katakan amin. Nah, di ayat tadi ini bukan berbicara tentang pohon semata-mata kayak pohon kelapa, pohon singkong, pohon apa tidak. Tapi ini bicara tentang kehidupan orang-orang yang benar. Yaitu orang yang mau ditanam di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan, tertanam di rumah Tuhan. Maka orang itu akan bertunas dan kemudian berbuah. Bertunas artinya bertumbuh. Bertumbuh. Kata amin. Selainnya kalau Anda punya orang tua, pasti akan memperhatikan anaknya. Anaknya pasti diberi makan, diberi minum, diberi fasilitas, betul? Diberi fasilitas, diberi segala sesuatu yang terbaik. Waktu bayi dikasih susu, nggak mungkin bayi bisa ambil makan sendiri, bisa ambil susu sendiri. Tapi orang tua yang nggak tidur, orang tua yang menjaga tuh anaknya sampai tumbuh dewasa. Demikian gereja. Gereja itu bukan Anda duduk manis, Anda ibadah, Anda pulang kasih persembahan. Tapi Anda dengar pesan-pesan Tuhan melalui gembala sidang Anda. Tapi gembala sidang bertanggung jawab atas setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ini. Saudara kalau nggak tertanam, maka nggak akan bertumbuh. Seperti pohon, kalau nggak ditanam di sebuah pot,
Kalau pohon suka jalan-jalan, sayangnya pohon gak ada yang bisa jalan-jalan. Kalau ditanam sudah dia berakar di situ. Betul nggak? Beda sama manusia. Manusia sudah dipulihkan, sudah bertumbuh, makin pinter, bukan makin tunduk, malah makin menunduk. Bertunas, bertumbuh, menjadi besar, menjadi kuat. Artinya pohon itu sudah jadi pohon. Kita mengenal istilah jadi orang yang berarti yang dianggap sukses dalam kehidupannya. Nah, tetapi berbuah lebih daripada kesuksesan itu yang Tuhan janjikan. Asal kamu bertumbuh. Di saat kita tertanam di sebuah gereja, bukan berarti gak ada masalah. Kenapa? Gereja itu tempat orang yang mau diubah. Gereja tempat orang yang mau dikuduskan, yang mau belajar. Gereja, di dalam gereja sama seperti orang sekolah. Makanya bagaimana kehidupan kita disetarakan dengan firman Tuhan, belajar di gereja. Amin. Kalau Anda dalam rumah tangga, dalam kehidupan di rumah keluarga Anda tidak bahagia, di gereja seharusnya mendapatkan kebahagiaan ilahi. Bagaimana supaya kita bisa mengalami itu? Yang pertama harus dimulai dari sebuah keputusan mau tertanam di gereja lokal. Sampai keputusan yang di setiap satelit. Belajarlah tertanam. Kalau Anda sudah berdoa, Anda merasa makan firman, bertumbuh tempat ini. Jangan, makanya Tuhan gak kasih pohon itu kasih kaki. Pohon dikasih akar. Dia berakar yang kuat. Pohon yang terbukti kuat waktu pohon menghadapi angin tofan dan badai. Dia goyang tapi gak sampai roboh. Janji Tuhan, orang benar meskipun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Katakan amin, katakan haleluya. Ini gak akan sampai tergeletak. Kenapa? Janji Tuhan. Waktu Yesus turun ke bumi, Yesus memutuskan menjadi pria. Kenapa? Untuk menjadi teladan. Waktu dia menjadi manusia, dia mengambil keputusan menjadi pria. Kenapa? Seorang imam. Yesus imam besar agung. Yesus imam. Kalau imam di Kristen itu laki-laki. Belajar benar itu gak gampang. Perlu setiap hari belajar, betul? Kalau mau berakar di gereja lokal. Amin. Setiap orang Kristen harus berhasil menemukan gereja lokal di mana dia bertumbuh. Bahwa gereja ada bagian terpenting dalam hidupnya. Dan dia dapat menjadi bagian yang penting dalam gereja tersebut. Kalau Anda merasa bersyukur, Anda diubahkan, dapat marifat yang tepat dari gembala sidang Anda, artinya Anda bertumbuh di sini. Jangan nanti ke sana cari marifat, ke sini cari marifat, sana cari marifat. Anda semuanya berbeda, Anda stres. Yang ini belajar jadi guru, ini pilot, ini belajar jadi dosen. Bingung lalu lokal. Setelah benih ditanam, biasanya tidak segera bertumbuh di atas tanah. Karena bertumbuh yang pertama adalah akarnya, menyerap. Katakan amin. Makanan bagi tanaman sehingga tanaman bisa bertumbuh. Demikian juga orang Kristen setelah memutuskan menjadi orang Kristen dan terima Tuhan Yesus, tertanam. Artinya apa? Semua nilai-nilai yang diajarkan, firman yang diajarkan, Anda serap. Praktekkan waktu komsel, apalagi waktu Anda di rumah, Anda berjumpa dengan rekan-rekan. Yang ketiga, menemukan habitat yang baik. Setelah semua benih ditanam dan berakar, faktor yang menentukan selanjutnya adalah habitat. Ya, mari saudara tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Nanti buahnya sama nikmati anak cucumu. Kalau kamu keluarga yang berakar dalam Tuhan, itu anak-anakmu seperti apa? Istrimu seperti pohon anggur, anakmu seperti tunas pohon zaitun.